Pemirsa, masih bersama Pojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal tanaman jamur. Dan di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenali ciri-ciri jamur yang beracun. Jadi kalau kalian penasaran dengan video ini, ikutin terus videonya. Jamur cendawan atau kulat adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi dan tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Reproduksi jamur ada yang dengan cara vegetatif, ada juga dengan cara generatif. Jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanannya. Setelah itu menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jamur merupakan konsumen, maka dari itu jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis mutualisme. Jamur yang hidup bersimbiosis selain menyerap makanan dari organisme lain juga menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mycorrhiza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau pada lichen. Jamur berhabitat pada bermacam-macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyak organisme. Meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada yang hidup di air dan berasosiasi dengan organisme air. Jamur yang hidup di air biasanya bersifat parasit atau saprofit. Di alam raya, jamur banyak jenisnya. Jamur merang atau jamur kuping adalah di antara yang bisa dimakan. Jamur lain bahkan dikembangkan sebagai komoditas pertanian dan tentu layak dikonsumsi. Namun, tatkala menemukan jamur liar, dalam arti bukan jamur yang dibudidayakan, perlu kewaspadaan. Bisa jadi jamur yang ditemukan itu beracun. Jamur beracun memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan jamur yang aman untuk dimakan. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri umum dari jamur beracun. Warna dan pola. Banyak jamur beracun memiliki warna mencolok seperti merah, oranye, atau kuning yang terang. Namun beberapa juga memiliki warna lebih netral seperti putih atau coklat. Beberapa jenis jamur beracun memiliki pola atau bintik-bintik di topinya yang bisa jadi tanda bahaya. Aroma. Beberapa jamur beracun mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap atau bau kimia, seperti bau melonjak, bau amonia, atau bau kimiawi tajam. Namun ada juga yang tidak memiliki bau yang mencolok. Jadi ini bukan ciri yang dapat diandalkan sepenuhnya. Topi jamur. Jamur beracun biasanya memiliki topi yang licin atau berlendir, meskipun ada juga yang berbulu atau berkeriput. Ukuran topi bervariasi, tetapi ada yang berbentuk cembung dan ada juga yang datar. Kaki jamur. Beberapa jamur beracun memiliki kaki yang tebal, berlendir, atau memiliki cincin atau membran yang khas pada batangnya. Kaki jamur juga bisa memiliki warna yang lebih terang atau lebih gelap dibandingkan dengan bagian lainnya. Spora dan insang. Jamur beracun sering memiliki insang yang rapat dan berwarna putih, kuning, atau hijau. Jika spora pada insangnya berwarna gelap seperti coklat atau ungu, itu bisa menjadi petunjuk jamur tersebut tidak beracun. Cincin atau kuncup pada kaki. Beberapa jamur beracun memiliki cincin atau lapisan membran di sekitar kaki mereka. Cincin ini terkadang bisa sangat mencolok dan tampak seperti pelindung atau kulit yang terkelupas. Ciri khusus jenis jamur beracun tertentu, seperti Amanita muscaria, jamur terbang merah, memiliki topi merah cerah dengan bintik putih dan kaki yang putih serta cincin pada batangnya. Amanita phalloides, jamur kematian, biasanya berwarna hijau kekuningan atau putih dan sangat beracun meskipun tampaknya tidak mencolok, tumbuh di daerah hutan atau padang rumput. Masa pertumbuhan. Jamur beracun seringkali tumbuh di tempat yang lembab, pada tanah yang kaya akan bahan organik, atau di bawah pohon tertentu seperti oak atau pinus. Beberapa juga tumbuh di rerumputan atau pada bahan tanaman yang membusuk. Penting untuk diingat bahwa tidak semua jamur dengan ciri-ciri tersebut pasti beracun. Identifikasi jamur sebaiknya dilakukan dengan hati-hati atau dengan bantuan ahli. Karena ada banyak jamur yang tampak mirip antara jenis beracun dan yang aman untuk dimakan. Sebaiknya jika ragu hindari mengkonsumsi jamur liar. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa kubagikan ke kalian semuanya tentang ciri-ciri jamur beracun ini. Semoga video ini bermanfaat.
Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri, dan terima kasih.